Wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-7 ini kita masih membahas materi tentang himpunan, dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang yang pertama operasi pada himpunan, yang kedua adalah perampatan operasi himpunan, yang ketiga hukum-hukum aljabar himpunan, yang keempat prinsip inklusi eksklusi, dan terakhir adalah tentang partisi. Akan kita bahas satu persatu materi-materi tersebut. Kita mulai dengan operasi pada himpunan. Terhadap dua himpunan atau lebih, kita dapat melakukan operasi untuk menghasilkan himpunan lain. Jenis operasi yang lazim digunakan adalah operasi irisan, istilah lainnya adalah intersection, gabungan atau union, komplement selisih atau difference, perkalian kartesian atau Cartesian product, dan beda setangkup atau symmetric difference. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang irisan atau intersection. Definisi: irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Kita lihat di sini secara simbolik, kita tuliskan A irisan B itu sama dengan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah anggota dari himpunan A dan X juga merupakan anggota dari himpunan B. Agar lebih mudah untuk memahami materi tentang irisan, di sini saya berikan contoh. Ada himpunan A yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada himpunan B yang anggotanya adalah 4, 10, 14, dan 18. Serta himpunan C yang anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Di sini kita bisa tentukan himpunan A irisan himpunan B, yaitu di sini tinggal kita iriskan saja himpunan tersebut, yaitu di sini himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita iriskan dengan himpunan yang anggotanya adalah 4, 10, 14, dan 18. Kita lihat di sini bahwa kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama, yaitu di sini 4 dan 10. 4 terletak pada himpunan A, juga terletak pada himpunan B. 10 juga terletak pada himpunan A, juga terletak pada himpunan B. Sehingga di sini kedua himpunan tersebut memiliki elemen yang sama, yaitu 4 dan 10. Sehingga di sini irisan dari kedua himpunan tersebut adalah himpunan yang anggotanya adalah 4 dan 10. Contoh yang lain, misalkan di sini kita tentukan himpunan A irisan himpunan C. Kita iriskan kedua himpunan tersebut dan kita perhatikan adakah dari kedua himpunan tersebut yang memiliki elemen yang sama. Jika kita perhatikan himpunan A dan C tersebut tidak memiliki anggota yang sama. Di sini himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan anggota himpunan C adalah 1, 3, dan 5, sehingga jelas bahwa kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota yang sama. Sehingga irisan dari kedua himpunan tersebut adalah himpunan kosong. Kita tuliskan dengan simbol seperti ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang gabungan atau union. Kita lihat definisinya. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A atau B. Secara simbolik di sini kita tuliskan himpunan A gabungan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X tersebut adalah anggota dari himpunan A atau X juga merupakan anggota dari himpunan B. Jadi di sini beda dengan irisan tadi. Kalau irisan X tersebut anggota dari kedua himpunan yaitu A dan B, tapi di sini pada gabungan X cukup merupakan anggota salah satu dari himpunan saja, boleh merupakan anggota himpunan A ataupun himpunan B. Kita lihat contoh agar lebih mudah untuk memahami. Di sini terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, dan 5,
himpunan B yang anggotanya adalah 1 dan 2, serta himpunan C yang merupakan himpunan kosong. Di sini kita bisa tentukan himpunan A gabungan himpunan B. Kita gabungkan kedua himpunan tersebut. Berarti di sini himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, dan 5 kita gabungkan dengan himpunan yang anggotanya adalah 1 dan 2. Karena kita gabungkan, maka di sini ada elemen yang sama, dan jika ada elemen yang sama, cukup kita tuliskan satu kali. Sehingga di sini himpunan A gabungan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 5. Untuk yang kedua, himpunan A gabungan himpunan C sama seperti tadi kita gabungkan, yaitu di sini himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, dan 5 kita gabungkan dengan himpunan kosong. Karena himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, ya jelas ya, kedua himpunan tersebut jika digabungkan maka ya hasilnya adalah himpunan A itu sendiri, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Selanjutnya akan kita bahas tentang komplement atau komplement. Definisinya, komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta S adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen S yang bukan merupakan elemen dari A. Secara simbolik kita bisa tuliskan di sini, komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah anggota dari himpunan semesta, tetapi di sini X tersebut bukan merupakan anggota dari himpunan A. Kita lihat di sini contoh dari komplement agar lebih mudah kita memahami tentang materi ini. Di sini ada himpunan S yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Jika di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 3, 7, dan 9, maka kita bisa tentukan komplement dari himpunan A tersebut. Komplement dari himpunan A adalah semua anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Jadi himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9 kita kurangi dengan himpunan yang anggotanya adalah 1, 3, 7, 9. Sehingga di sini sisanya adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Sehingga jelas bahwa di sini komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya akan kita bahas tentang selisih atau difference. Definisinya kita perhatikan di sini, selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari himpunan A tapi bukan merupakan elemen dari himpunan B. Selisih antara himpunan A dan himpunan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Secara simbolik di sini bisa kita lihat bahwa himpunan A dikurangi himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah anggota A dan X bukan merupakan anggota dari himpunan B. Kita lihat di sini contohnya, jika ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka di sini kita bisa tentukan himpunan A dikurangi himpunan B, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 10, dikurangi dengan himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sisanya setelah dikurangi himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, maka di sini dapat dituliskan sebagai himpunan yang anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga jelas bahwa di sini himpunan A dikurangi himpunan B adalah himpunan A setelah dikurangi himpunan B, yaitu di sini himpunan yang anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9.
Selanjutnya akan kita bahas tentang beda setangkup atau symmetric difference. Kita lihat definisinya. Beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Secara simbolik, beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B dapat dituliskan sebagai himpunan A gabungan himpunan B yang kita kurangi dengan himpunan A irisan himpunan B. Beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B juga dapat dituliskan sebagai himpunan A gabungan himpunan B yang kita iriskan dengan komplement dari himpunan A irisan himpunan B. Atau yang ketiga di sini, beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B juga dapat dituliskan sebagai himpunan A dikurangi himpunan B yang kita gabungkan dengan himpunan B dikurangi himpunan A. Sebagai contoh, misalkan di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 2, 4, dan 6 dan himpunan B yang anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Maka kita bisa tentukan beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B. Di sini saya pakai yang pertama, yaitu di sini himpunan A gabungan himpunan B dikurangi dengan himpunan A irisan himpunan B. Sehingga di sini himpunan A gabungan himpunan B kita gabungkan dulu, yaitu hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kita tentukan dulu irisannya ya. Berarti di sini himpunan A irisan himpunan B. Kita cari sehingga di sini himpunan A irisan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah 2. Lalu kita kurangi ya. Di sini A gabungan B kita kurangi dengan himpunan A irisan himpunan B. Di sini himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6 kita kurangi dengan himpunan yang anggotanya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya akan kita bahas tentang perkalian kartesian atau Cartesian product. Definisinya, perkalian kartesian dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Secara simbolik di sini, himpunan A dikalikan himpunan B, atau kita bisa juga baca sebagai himpunan A cross himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, di mana A tersebut adalah anggota dari himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B. Kita lihat di sini contohnya, jika ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C serta himpunan B yang anggotanya adalah 1 dan 2, maka kita bisa tentukan himpunan A dikalikan dengan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut dari himpunan A dan himpunan B. Kita urutkan, berarti di sini A, 1, lalu A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, dan C, 2. Sehingga kesimpulannya di sini kita bisa lihat bahwa himpunan A dikalikan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, dan C, 2. Selanjutnya kita perhatikan di sini bagaimanakah jika B dikalikan dengan A. Apakah sama hasilnya dengan A dikali B? Kita lihat, ketika B kita kalikan dengan A, maka yang menjadi elemen yang pertama adalah anggota himpunan B, serta yang kedua adalah anggota himpunan A. Kita lihat di sini, jika anggota himpunan B jadi elemen yang pertama, berarti di sini 1, A, lalu 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, dan 2, C.
Sehingga di sini terlihat jelas bahwa anggota dari himpunan B dikalikan dengan himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut 1,A, 1,B, 1,C, 2,A, 2,B, dan 2,C. Sehingga di sini kita lihat A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Jika kita tuliskan di sini A cross B tidak sama dengan B cross A. Selanjutnya akan kita bahas tentang perampatan operasi himpunan. Operasi himpunan dapat dilakukan terhadap dua atau lebih himpunan. Dalam hal ini kita akan melakukan perampatan atau generalization operasi himpunan dengan menggunakan dasar perampatan yang ada pada operasi aritmatika biasa. Kita lihat di sini, misalkan ada himpunan A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Maka di sini kita bisa tentukan irisan dari himpunan-himpunan tersebut, yaitu di sini kita tuliskan A1, kita iriskan dengan A2, kita iriskan dan seterusnya sampai AN sebagai di sini irisan dari AI di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Selain irisan, kita bisa juga tentukan gabungan dari himpunan-himpunan tersebut. Di sini kita tuliskan himpunan A1 kita gabungkan dengan A2, kita gabungan dan seterusnya sampai AN sebagai gabungan dari himpunan AI di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Kita juga bisa tentukan perkalian dari himpunan-himpunan tersebut yang kita tuliskan sebagai A1 dikali A2 dan seterusnya sampai AN, di mana di sini hasilnya merupakan perkalian himpunan AI di mana I-nya tersebut berjalan dari 1 sampai N. Dan terakhir di sini kita bisa tentukan penjumlahan dari himpunan tersebut. Di sini A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai AN. Maka di sini hasilnya adalah penjumlahan dari himpunan AI di mana I berjalan dari 1 sampai N. Kita lihat contohnya, di sini misalkan ada 3 buah himpunan. Himpunan yang pertama adalah A1 yang anggotanya adalah 0, 2, dan 3. Himpunan A2 yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 6. Serta himpunan A3 yang anggotanya adalah negatif 1, 0, 3, dan 9. Maka di sini kita bisa tentukan irisan dari ketiga himpunan tersebut. Secara simbolik kita bisa tuliskan sebagai irisan dari AI di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Di sini sampai 3 karena diketahui ada 3 buah himpunan ya, A1, A2, dan A3. Jika kita uraikan, di sini kita tuliskan sebagai A1, kita iriskan dengan A2, kita iriskan dengan A3, maka hasilnya adalah 3. Mengapa 3? Ya jelas karena di sini elemen yang sama pada ketiga himpunan tersebut adalah 3, tidak ada yang lain. Selanjutnya, kita bisa juga tentukan gabungan dari ketiga buah himpunan tersebut. Jika kita tuliskan secara simbolik di sini gabungan dari himpunan AI di mana I berjalan dari 1 sampai 3 masih sama seperti tadi, di sini sampai 3 karena ada 3 buah himpunan yang akan kita gabungkan. Jika kita uraikan, di sini kita tuliskan sebagai A1, kita gabungan dengan A2, gabungan dengan A3, maka hasilnya adalah himpunan yang anggotanya adalah gabungan dari himpunan A1, A2, dan A3. Konsepnya sama, jika kita akan menggabungkan berapapun himpunan, maka kita tinggal menggabungkan saja elemen-elemen pada himpunan-himpunan tersebut, di mana elemen yang sama cukup dituliskan 1 kali, sehingga di sini gabungan dari ketiga buah himpunan tersebut adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 6, dan 9. Selanjutnya akan kita bahas tentang hukum-hukum aljabar himpunan. Di sini ada beberapa hukum aljabar himpunan yang harus kalian pahami, dimulai dari himpunan identitas, hukum nol atau dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif,
hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan terakhir hukum 0 atau 1 yang disebut juga hukum komplement 2. Kalian harus pahami masing-masing hukum tersebut seperti apa bunyinya. Misalkan di sini hukum identitas. Ketika ada himpunan A, kita gabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Himpunan A kita iriskan dengan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Untuk hukum 0 atau dominasi, di sini himpunan A ketika kita iriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Himpunan A jika kita gabungkan dengan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Silakan dipahami sampai hukum yang terakhir. Di sini ada hukum komplement 2. Di mana di sini komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta dan komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini banyak ditemukan pada beberapa situasi. Prinsip ini menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Selanjutnya akan kita bahas tentang definisi dari prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan atau set identity dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S star di sini diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S star juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Kita lihat di sini tabel untuk dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Jadi kolom yang pertama di sini adalah hukum aljabar himpunannya, sedangkan yang di sebelah kanan adalah dual dari hukum aljabar himpunan tersebut. Silakan dipahami pelan-pelan sampai benar-benar paham. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang prinsip inklusi eksklusi. Ada sebuah lema di sini bunyinya adalah misalkan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang berhingga, yang saling lepas atau disjoin, maka banyaknya anggota himpunan A digabung dengan himpunan B akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B. Selanjutnya di sini juga ada teorema yang berbunyi misalkan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan berhingga, maka banyaknya anggota himpunan A digabung dengan himpunan B akan berhingga, dan banyaknya anggota himpunan A gabung himpunan B akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota himpunan A irisan himpunan B. Dengan cara yang sama, maka di sini akan berlaku banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan himpunan B akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B, kita kurangi dengan 2 kali banyaknya anggota himpunan A irisan himpunan B. Kita lihat teorema selanjutnya. Di sini misalkan ada 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C, di mana himpunan tersebut adalah himpunan yang berhingga. Maka di sini banyaknya anggota himpunan A digabung dengan himpunan B digabung dengan himpunan C pasti berhingga, dan banyaknya anggota himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B ditambah dengan banyaknya anggota himpunan C yang kita kurangi dengan banyaknya anggota himpunan A irisan himpunan B dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan C dikurangi banyaknya anggota himpunan B diiris dengan himpunan C ditambah dengan banyaknya anggota himpunan A irisan B irisan C. Selanjutnya, misalkan di sini ada himpunan A1, A2 dan seterusnya sampai AR, di mana himpunan tersebut adalah himpunan yang berhingga.
maka berlaku seperti ini ya. Silakan dipahami pelan-pelan. Kita lihat contohnya. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Penyelesaiannya kita misalkan dulu bahwa A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Maka di sini himpunan A irisan himpunan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Artinya di sini himpunan A irisan himpunan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Yang ditanyakan, berapakah banyaknya anggota himpunan A digabung dengan himpunan B? Kita lihat penyelesaiannya. Di sini banyaknya anggota himpunan A adalah bilangan bulat terbesar dari 100 dibagi 3, karena tadi A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 ya. Sehingga di sini 100 dibagi 3 itu hasilnya adalah 33,33. Maka bilangan bulat terbesar adalah 33. Yang kedua di sini banyaknya anggota himpunan B, yaitu di sini bilangan bulat terbesar yang membagi 100 dengan 5. Berarti di sini 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Ini kebetulan bulat. Berarti di sini banyaknya anggota himpunan B adalah 20. Selanjutnya di sini banyaknya anggota himpunan A irisan himpunan B adalah bilangan bulat terbesar dari 100 dibagi 15. Hasilnya di sini 100 bagi 15 adalah 6,67. Yang kita lihat bilangan bulat terbesarnya adalah 6 ya, sehingga banyaknya anggota himpunan A irisan himpunan B adalah 6. Jika kita sudah mengetahui berapakah banyaknya anggota himpunan A, himpunan B, dan himpunan A irisan B, maka kita bisa tentukan berapakah banyaknya anggota himpunan A digabung dengan himpunan B. Rumusnya adalah banyaknya anggota himpunan A ditambahkan dengan banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota A irisan B. Di sini banyaknya anggota himpunan A adalah 33, banyaknya anggota himpunan B adalah 20, dan banyaknya anggota A irisan B adalah 6. Sehingga di sini 33 ditambah 20 dikurangi 6 hasilnya adalah 47. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5 antara bilangan 1 dan 100. Selanjutnya akan kita bahas tentang partisi. Definisinya, partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan seterusnya dari A, sedemikian sehingga yang pertama, gabungan dari himpunan bagian tersebut akan sama dengan A, dan yang kedua, himpunan bagian AI saling lepas, yaitu di sini AI diiriskan dengan AJ, hasilnya adalah himpunan kosong untuk setiap I dan J yang berbeda. Kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang partisi agar kita lebih mudah untuk memahami. Jadi misalkan ada dosen akan membagi mahasiswa di dalam kelas menjadi sejumlah kelompok, di mana himpunan mahasiswa dibagi menjadi beberapa himpunan bagian. Dalam hal ini mungkin kelompok tersebut berisi 1 orang mahasiswa, mungkin juga 2 orang mahasiswa, dan seterusnya, bahkan bisa juga mungkin himpunan kosong. Tidak ada mahasiswa yang sama berada di dalam 2 atau lebih himpunan yang berbeda. Gabungan seluruh himpunan bagian adalah seluruh mahasiswa di dalam kelas. Kita lihat di sini contoh dari partisi. Misalkan ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka di sini himpunan yang anggotanya adalah himpunan 1, himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, 4, himpunan yang anggotanya adalah 7 dan 8, himpunan yang anggotanya adalah 5 dan 6 adalah partisi dari A. Di sini kita lihat
himpunan bagian dari himpunan A tersebut adalah A1, A2, A3, dan A4. A1 anggotanya adalah 1, sehingga kita bisa tuliskan di sini A1 adalah himpunan yang anggotanya adalah 1. A2 adalah himpunan yang anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Lalu A3 adalah himpunan yang anggotanya adalah 7 dan 8, serta terakhir di sini A4 adalah himpunan bagian dari A yang anggotanya adalah 5 dan 6. Untuk membuktikan bahwa himpunan tersebut adalah partisi dari A, maka yang harus kita buktikan ada dua hal. Yang pertama di sini gabungan dari seluruh himpunan bagian tersebut harus sama dengan A. Maka di sini jika kita gabungkan A1, A2, A3, dan A4, maka akan menghasilkan A. Di sini syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah jika kita iriskan setiap dua buah himpunan bagian yang berbeda, maka harusnya adalah himpunan kosong. Di sini jika A1 kita iriskan dengan A2, maka di sini ya hasilnya adalah himpunan kosong. A1 kita iriskan dengan A3 juga himpunan kosong. A1 kita iriskan dengan A4 hasilnya adalah himpunan kosong. A2 kita iriskan dengan A3 juga himpunan kosong. A2 dan A4 kita iriskan hasilnya adalah himpunan kosong. Dan terakhir A3 dan A4 kita iriskan juga hasilnya adalah himpunan kosong. Dengan kata lain, di sini setiap kita iriskan dua buah himpunan yang berbeda pasti menghasilkan himpunan kosong. Sehingga jelas bahwa di sini ketika kita akan membuktikan bahwa suatu himpunan adalah partisi dari himpunan tertentu, maka harus kita buktikan dua hal. Yang pertama adalah gabungan dari seluruh himpunan bagian tersebut harus menghasilkan himpunan tersebut. Misalkan di sini ya, gabungan dari A1, A2, A3, A4 harus menghasilkan A. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, setiap kita iriskan dua buah himpunan bagian yang berbeda, maka harus menghasilkan himpunan kosong. Tidak boleh menghasilkan himpunan yang memiliki anggota. Jadi jika kalian akan membuktikan bahwa suatu himpunan bukan merupakan partisi, yang mudah saja. Tinggal kalian buktikan salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Di akhir perkuliahan, di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kirimkan ke dalam Google Classroom. Inilah akhir dari perkuliahan mata kuliah Matematika Dasar pertemuan ke-7. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.